dipersembahkan oleh Jadi kita masih ngebahas Al-Bari dan proses ya untuk suami istri itu saling melengkapi. Bapak sama Mama sendiri pengalamannya gimana nih untuk proses perjalanan puluhan tahun sama-sama nih? Cara saling memahaminya tuh gimana sih? Kan pasti ya, perbedaan mah pasti akan selalu tetap ada ya. Kalau Mama cara memahami Bapak itu ya misalnya dari sehari-hari itu kan, dari kehidupan sehari-hari itu Bapak kan Koko tahu sendiri ya. Oh, Bapak gitu. itu orangnya agak temperamen ya. Yeah. Nah, kalau bapaknya marah ya Mama ngademin gitu, nggak mau nimpali marah juga, nanti jadinya kan berantem. Makanya jadi kelihatannya agak-agak adem gitu. Oh gitu. Padahal adem betulan. Padahal enggak juga sih, namanya rumah tangga pasti ada, selisih paham tuh pasti ada. Nah seperti itu. Terus dari bapaknya gimana? Jadi cara mengatasi emosional di dalam keluarga itu kan, menurut Islam itu bagaimana kok? Ini kadang-kadang laki-laki ini kan kebanyakan kan Egois. dibawanya egonya ini kan, Masya Allah. karena kerjalah, karena inilah. Padahal istri itu kan kadang-kadang ya jujur, ambilkanlah apa tadi. Kenapa? Curhat apa nih? Serius banget. Ambil Sini, apa air kayak apa gitu kan. Jawabannya kan kadang-kadang itu nyeleneh gitu kan. Udah disiapkan masih Jadi, kurang ya. Semua udah disiapin masih Padahal kurang. istri itu Curhat hanya lagi. ini jujur aja, ini jujur gitu kan. Tenang, Bapak tenang. sendiri itu Tenang. ini terjadi pada bapak katakan gitu kan. Nah, terjadi pada bapak. Jadi menurut pandangan Islam gimana sifat-sifat yang seperti itu gitu. Bagaimana mengubahnya gitu. Ya tadi ya sesuai perannya masing-masing. Kalau kata Allah di surat 4 An-Nisa ayat 34 Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu memang pemimpin. Pemimpin itu tidak sukanya senangnya ya memimpin. Tidak sukanya ketika dia dipimpin oleh yang seharusnya dipimpin ya. Maka seperti hindari ketika misalkan ngoreksi suami di hadapan banyak orang, apalagi di hadapan bawahannya, dan juga sampaikan apa perjuangannya itu dihargai. Sampai kalau ada cara yang bisa dilakuin ya, misalkan setiap kali ya Yunda lagi tidur gitu, kau suka liatin aja gitu. Terus ingat gitu bahwa ya Allah ada sekian banyak manusia yang rela mati untuk bahagiain dirinya, bapak, mama, orang-orang. Terus atas nama syariat dia tinggalin kalian semua, ikut ngerantau demi dampingin engkongko yang baru dia kenal ini, ya. Terus kalau misalkan setelah itu semua aku malah cuma nyakitin dia, berarti aku udah jadi laki-laki yang seperti apa? Serius mau jadi laki-laki sehina itu? Maka enggak mau. Ya, maka ya itu mesti bisa dipikirin terus gitu. Dan bagi wanita juga ada diajarkan dari orang wanita solehah terdahulu di kitab para ulama, dan ucapan kayak gini ke suaminya, wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Kalau mungkin bagi wanita itu terasa biasa, bagi laki-laki itu luar biasa. Ketika di luar sana hari nggak selalu sesuai keinginan, lagi di dagangan nggak lagi laris, atasan lagi nyebelin dan apapun itu, satu dunia memusuhi, laki-laki kan bisa tenang ketika ingat satu hal. Ya Allah, setidaknya meskipun satu dunia memusuhiku, akan ada tetap satu wanita yang tetap mentaatiku apa adanya, yaitu istri di rumah. Maka tolong gimana berasaan laki-laki seperti itu begitu nyampe rumah suara istrinya lebih tinggi daripada sound horeg. Kamu, itu hancur lebur, ya. Tapi kan sayang, sekarang tuh banyak banget kayak fenomena istri tuh lebih dominan daripada suaminya. Tapi sebenarnya itu karena dibentuk oleh keadaan. Jadi si suami kehilangan perannya sebagai qawam, yaitu pemimpin. Artinya dia tidak mampu memimpin keluarganya. Mungkin kayak mengayomi, ngajak sholat bareng, atau ayo kita kajian bareng. Artinya mengayominya itu sisi qawamahnya hilang. Akhirnya si istri yang seharusnya menjadi pendamping ini malah jadi dominan dalam keluarga, malah memimpin, malah mungkin mencari nafkah. Akhirnya suara lebih tinggi daripada suami kayak gitu. Nah bahkan di beberapa teman-teman juga tuh yang suka cerita kayak aku mah nggak pernah kayak diayomi sama suami. Jadi kayak perempuan ngerasa kayak nggak punya sosok pemimpin, sedangkan laki-lakinya ngerasa kayak perempuannya jadi terlalu dominan. Nah sebenarnya Islam memandang itu seperti apa sih sayang? Makanya kan
harus siap sebelum menikah. Karena kalau misalkan ternyata mau nggak mau peran si pemimpin di rumah tangga kok bisa-bisanya diambil alih sama istri, berarti ya kalau pengen bicara jujur buka faktanya, maka sebetulnya dia belum siap untuk menikah. Tapi ya tentu bisa belajar ya. Makanya ketika bicara nikah itu kan sekali lagi dalam Islam nggak cukup sekedar naksir. Dia naksir, aku juga naksir dia, ya berarti aku setiap hari ditemenin sama orang yang aku taksir. Enggak, tapi benar-benar ya sudah. Ini adalah amanah nih dari Allah. Kita perlu kesiapan ilmu, kesiapan iman, kesiapan emosional, sehingga nanti ketika harinya itu datang dan dia sudah jadi laki-laki yang siap untuk itu, sesekali istri ya namanya kata Nabi ya, tulang rusuk, wanita tuh tulang rusuk, dia bengkok, dilurusin dia patah, didiemin dia tetap bengkok. Maka ya berstrategi lah suami. Kadang ada yang dia sebetulnya sudah jadi suami yang mudah-mudahan cukup di hadapan Allah, tapi memang kondisi ya istri hormonal, emosi segala macam. Dia boleh tuh untuk sekedar ngalah sebentar demi ngejaga keademan. Udah. Yang penting kita lurus, dia lagi marah, sederhana lagi digoda syaiton. Yang repot tuh kalau kita sambil maksiat, istri marah. Nah ini bingung nih, ini dia lagi digoda syaiton atau Allah lagi balikin hati istri biar supaya jadi gugurin dosa kita dengan marah-marah. Tugas kita lurus, lempeng. Karena ketika udah bisa sampai kayak gitu, dibaliklah nanti ketika hari begitu capek, lelah, terus begitu nyampe rumah, ya Allah maaf hari ini cuma dapat segini, dagangan sepi. Istri meluk pelan-pelan, ngatain yang tadi, nggak apa-apa, kalau sekedar lapar mah kami kuat. Kalau yang kami nggak tahan tuh panasnya api neraka ini halal kan? Ya udah kita nikmatin sama-sama yuk. Makasih ya udah mau berjuang untuk kami. Itu cara menangin hati laki-laki. Udah gitu aja. Tapi kan sebenarnya nggak segampang teori, iya, benar. tidak seindah teori dan yang di buku-buku. Kadang itu kayak prakteknya kita juga kan butuh proses sayang untuk sampai Betul. pada level bisa memahami. Mama tahu juga kan, Anda sama Koko juga nikah, alhamdulillah udah 6 tahun dan banyak yang udah kami lalui proses pendewasaan diri. Ya walaupun Mama tahu kayak kok kalian kayak adem-adem aja nih gitu. Kayaknya hampir semua keluarga nggak tahu kita pernah berantem pernah gitu kan, pernah marah-marahan pernah ngerasa kayak kok dia nggak ngerti aku, kok dia nggak hargain aku gitu. Jadi pernah juga kita pernah masa kayak gitu ya sayang. Dan itu mau yang ngerasa kayak di 3 tahun pertama itu kayak bener-bener proses kita tuh saling ngerti kayak ta'aruf gitu loh Mak. Ya kan mungkin kan Nda sama Koko kan nggak pacaran. Jadi malah ta'arufnya kami tuh setelah menikah. Kok Koko gini ya, kok mungkin Koko juga ngira kok Yunda gini ya. Tapi dari situ tuh dari mungkin ada masalah dan ujian jadi kayak oh ternyata Allah itu menciptakan suami dan istri itu untuk ada perannya masing-masing gitu. Jadi kayak saling melengkapi. Kalau mungkin udah pelupa, Kokonya lebih teliti. Terus kayak Mama bilang kayak misalnya Bapak keras, Mama yang lebih ngademin. Jadi kayak ternyata tuh udah Allah ciptain sesuai porsinya masing-masing. Dan kayak pasangan juga mungkin ya apakah ngaruh nggak sih Beb kayak ada teman-teman yang bilang kalau misalnya kita baik, kita pasti dapat jodoh yang baik. Kan jodoh adalah cerminan diri. Tapi kok suamiku nggak baik ya gitu. Apa karena aku emang kurang baik atau padahal aku sedang dalam proses hijrah. Aku juga lagi memperbaiki semuanya. Tapi kenapa dapat suami yang kayak Fir'aun? Ada ibu-ibu sayang, ibu-ibu jamaah masa kayak gitu nanyanya. Itu gimana sih sayang? Masya Allah, jawabannya tapi bakal kita dapetin sebentar lagi ya. Kita jeda dulu sebentar biar pemirsa Asmaul Husna biar makin semangat. Nanti kita balik lagi sebentar lagi. Dipersembahkan oleh